Bismillahirrahmanirrahim. Yaitu riya. Ini saya ingin jelaskan secara detail tentang riya ini, karena ini sangat penting jamaah rahimakumullah. Di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 263 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Janganlah kamu batalkan pahala sedekah kamu dengan al-man, mengungkit-ungkit, wal adha, dengan pemberian yang tidak baik. Ya, artinya pemberian yang gak sopan, diuncal dan sebagainya. Kalladzi yunfiqu ma ria'an nas. Itu seperti orang yang berinfak karena dia riya kepada manusia. Jadi orang yang berinfak, bersedekah karena dia riya, maka sedekahnya ada wujudnya, tapi pahalanya dibatalkan oleh Subhanahu wa taala. Ya, maka kalau kita ini melakukan satu amal, beramal dengan penuh keikhlasan. Jangan sampai riya. Di dalam satu riwayat dari sahabat Abu Hurairah ada hadis yang lumayan begitu panjang, menerangkan tentang orang-orang yang nanti dia akan tertipu dengan amal-amalnya fi yaumil mahsyar. Ketika semua manusia dikumpulkan di padang mahsyar, kemudian siap-siap dihisab, yang pertama kali didatangkan adalah 3 model manusia. Ya, 3 model manusia sebagai contoh bagi umat manusia yang akan dihisab berikutnya. Rasul dawuh, qala Rasulullah SAW, Rasul dawuh, inna awwalan nasi yubdu al yaumal qiyamati. Sesungguhnya yang pertama kali manusia yang dihisab, diperhitungkan baginya pada hari kiamat, rajul ustushidah, seorang laki-laki yang dia itu mati syahid. Ya, laki-laki yang mati syahid didatangkan. Ini laki-laki mati syahid dalam peperangan, dia ini ahlul jannah, datangkan. Kemudian fa'utiya bihi fa'arafahu ni'matahu fa'arafaha. Maka laki-laki ini didatangkan, ditampakkan kenikmatan-kenikmatan yang akan dia dapatkan dengan pahala mati syahidnya itu. Maka dia pun senang dengan kenikmatan itu. Masya Allah, orang yang mati syahid itu dapat nikmat yang luar biasa, ditampakkan oleh Subhanahu wa taala. Kemudian Allah berfirman, fama amilta fiha, apa yang telah kamu kerjakan sehingga engkau pantas mendapatkan pahala itu, pahala syahid. Qala, maka dia berkata, ya Rabb, tu Gusti Allah, qataltu fika hatta ustishidu. Aku telah berjihad fisabilillah, berperang karena engkau hingga aku mati syahid. Ya. Qala, maka Allah berfirman, kadzabta, kamu berdusta. Enggak, ya, itu kata Allah, kamu berdusta. Walakinnaka fa'alta, tetapi kamu itu melakukan itu, berperang hingga kamu mati, liyuqala huwa jariun, supaya engkau disebut sebagai orang yang pemberani. Enggak, kamu berjihad bukan karena aku. Nah, maka kemudian summa amara bihi fasukhiba al wajhi hatta ulqiya fina. Kemudian orang ini ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala, diseret wajahnya, kemudian dia dilemparkan ke api neraka. Subhanahu wa ta'ala. Orang yang mengaku dia syahid, tapi Allah Maha tahu niatnya, sehingga kemudian dia berdusta dengan kesyahidannya itu. Nah, ini laki-laki yang pertama yang nanti dihisab fi yaumil qiyamah. Kemudian kedua didatangkan wa rajulun wasa'allahu alaihi wa atahu min asnafil mal. Ada seorang laki-laki yang di dunia itu diberikan banyak kelebihan-kelebihan duniawi. Allah limpahkan harta benda yang melimpah ruah. Allah berikan sebagai berbagai macam penjuru rezeki. Fa'utiya bihi fa'arafa ni'amahu fa'arafa. Maka kemudian
Allah tampakkan kenikmatan-kenikmatan untuk dia, dan dia tahu, oh Masya Allah, ini kenikmatan yang paling aku peroleh. Maka Allah berkata, fama amilta fiha, apa amalan kamu hingga kamu pantas mendapatkan kenikmatan-kenikmatan surgawi itu? Maka dia berkata, ya Rabb, kuntu anfaqtu fiha wa ma anfaqtu illa anfaqtu fi laka. Ya Allah, aku infakkan hartaku dan tidak aku infakkan kecuali hanya untukmu. Nah, gitu ya. Jadi dia ini gemar bersedekah, gemar berinfak, gemar bersedekah dan sebagainya. Dan dia mengaku, aku berinfak, aku bersedekah karena untukmu, karena Allah Subhanahu wa taala. Faqala, maka Allah berfirman, kadzabta, kamu berdusta. Walakinnaka fa'alta liyuqala huwa jawadun. Tetapi kamu itu ketika kamu berinfak, aku tahu niat kamu, kata Allah, supaya kamu sebagai orang yang dermawan. Wong iku apik, gemar bersedekah, dermawan, Masya Allah jamaah. Ini ya, kadang-kadang riya iki Masya Allah ya, menggerogoti pahala kita ini. Kemudian summa umira bihi fasuhiba al wajhi hatta luqiya final. Kemudian orang ini ditarik, diseret wajahnya hingga kemudian dia dilemparkan ke api neraka. Dia orang yang punya banyak harta di dunia, diberikan Allah banyak kelebihan-kelebihan duniawi, dia gemar bersedekah dan berinfak, gemar memberi, gemar membantu. Subhanallah, Allah Maha tahu niat dalam hatinya. Ternyata Allah bongkar niatnya itu. Dia rajin berinfak, rajin bersedekah karena sebagai orang yang jawad, orang yang dermawan. Ya, ini yang kedua, jamaah rahimahullah. Nah, yang ketiga, ya, warajulun. Nah, ini untuk kita sekalian. Makanya harus kita tata niat kita hari ini. Warajulun ta'allamal ilma wa 'allamahu. Didatangkan nanti seorang laki-laki yang dia itu belajar ilmu. Dia dapat ilmu, mondok, ngaji, ya, ngalor ngidul ngetan nguluan hadir di pengajian, baik itu. Kemudian dia wa'allamahu, dia ajarkan ilmunya itu kepada jamaah. Ya. Wa qara'al Qur'an, dan dia juga rajin membaca Al-Qur'an. Kemudian fa'utiya bihi fa'arafahu ni'amahu fa'arifaha. Kemudian dia didatangkan, orang ini didatangkan dan ditampakkan kepada dia kenikmatan-kenikmatan surgawi yang dia akan peroleh, dan dia pun senang dengan kenikmatan tersebut. Maka Allah berfirman, fama amilta fiha, apa amalan kamu sehingga kau pantas mendapatkan semua kenikmatan surgawi itu? Maka dia mengatakan, ya Rabb, Gusti Allah, ta'allamtul ilma wa 'allamtuhu. Saya ini rajin golek ilmu, ngaji, dan kemudian saya taklimkan, saya ajarkan. Wa qara'tu fikal Qur'an, dan aku pun membaca Al-Quran karena Engkau ya Allah. Nah ini. Tapi kata Allah, kadzabta, kamu berdusta. Walakinnaka ta'allamta liyuqala huwa alimun. Tetapi kamu itu mengajarkan ilmu itu supaya engkau disebut sebagai orang yang alim, seorang ustaz, seorang kiai, seorang gus, ya. Ini gak delok gus gak gelem, aku iki gus aku iki. Gak delok kiai gak gelem. Ya, Gus Nasir ya. Wa qara'tal Qur'an, dan kamu baca Quran liyuqala wa qari'un, supaya kamu disebut sebagai orang yang ahli baca Quran, enak bacaanmu, hafal Quran dan sebagainya. Bagus jamaah, tapi kita perlu niat yang ditata. Summa amra bi fasukiba al wajhi hatta ulqiya finnar. Kemudian orang ini ya diperintahkan dan ditarik wajahnya, diseret sampai dia dilemparkan ke api neraka. Subhanallah, jamaah rahimahullah, rawahu Muslim. Nah, ini 3 model manusia yang nanti akan Allah datangkan pertama kali sebagai pelajaran untuk kita sekalian. Ternyata ada orang-orang yang kita anggap Masya Allah syahid fisabilillah. Ada orang-orang yang kita anggap sebagai orang yang dermawan, loman, luar biasa. Ada orang-orang yang kita anggap sebagai orang yang alim, qari'ul Quran. Tapi ternyata karena niatnya gak ditata,
mereka mendapatkan kejelekan kelak fi yaumil mahsyar. Maka riya ini Masya Allah ya, sesuatu yang sangat membahayakan dalam kehidupan kita. Makanya kemudian Rasul itu mewanti-wanti umatnya, para sahabat, padahal para sahabat itu kan orang-orang terbaik. Itu tetap Rasul mewanti-wanti mereka agar menjaga niat, menjaga hati ya, jangan sampai jatuh kepada riya ya. Rasul dawuh dalam hadis riwayat Imam Muslim ya, akhwafu ma akhafu alaikum asyikul asghar ya. Ketakutan yang paling aku takutkan yang terjadi atas kamu sekalian adalah syirik kecil. Kalau syirik besar udah nampak ya, syirik besar tidak ditakutkan karena dia udah nampak betul, oh ini syirik jelas sudah. Kalau kamu lakukan, kamu mati dalam keadaan kesyirikan. Udah jelas nyembah watu ya, nyembah berhala, udah nampak cetowelawelo. Tapi Rasul mengatakan ada satu ketakutan yang aku takutkan kepada kamu sekalian, yaitu syirik kecil. Faqila, dikatakan ya Rasulullah, wa ma huwa syirkul asghar, apa itu syirik kecil yang jenengan takutkan itu? Ar-riya, yaitu riya ya. Yaqulu ta'ala, nanti Allah akan berfirman, yauma yujazi ibad bi a'mali, nanti Allah akan berfirman, berkata kepada hamba-hambanya pada hari yang ketika itu Allah akan berikan pahala setiap amal-amal yang mereka kerjakan. Kepada orang-orang yang riya dalam beramal, Allah berfirman, izhabu ilal ladzina kuntum turauna bi a'malikum, pergilah kamu kepada orang-orang yang dulu kamu riakkan amal-amal kamu itu. Fangduru hal tajiduna indam jazaa, dan lihatlah apakah kamu akan mendapatkan pahala dari mereka. Tidak dapat, karena pahala itu dari Allah Subhanahu wa taala. Oke. Terus orang-orang riya itu jamaah itu menganggap semua amal-amalnya itu baik dan mendapatkan banyak pahala. Tapi karena pondasinya dia riya, tidak ikhlas, maka semua amal-amalnya di akhir kelak dibalik menjadi sebuah keburukan. Ya, sebagaimana para ulama salaf mengatakan, kanu amilu a'malan, mereka itu beramal dengan amal-amal, kanu yarawnaha fid dunya hasanat, mereka itu nampakkan amal-amalnya itu dengan kebaikan-kebaikannya ya. Ternyata badat lahum yaumal qiyamati sayyi'at, ternyata yang nampak kelak di hari kiamat adalah kejelekan-kejelekan ya. Hati-hati. Saya enggak berpanjang masalah ini, yang jelas mari kita tata niat kita, jangan sampai kita ini jatuh kepada penyakit riya ya. Apa riya itu? Duduk riya umbel loh ya. Kok dikira riya umbel ya. Ya, riya itu berasal dari kata ro'a yaro, melihat. Ana aro, saya melihat. Ana aro Pak Win, nah, saya melihat Pak Win ya. Kalau ditambah dengan alif, ro'a yuroi, itu menampakkan, mempertontonkan. Jadi semestinya kita tampakkan amal kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi ternyata kita tampakkan amal kepada makhluk ya. Sehingga sahabat Ali bin Abi Thalib itu menggambarkan ya, bahwasanya ada 3 ciri orang riya itu. Wa qala Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, berkata siapa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, lil murai salasu alamatin, orang yang riya itu ada 3 ciri. Nah, hati-hati nih ya, jangan sampai kita masuk dari ketiga-tiganya ini, salah satu atau ketiga-tiganya ini. Lil murai salasu alamatin ya, bagi orang riya itu ada 3 alamat, 3 ciri. Apa saja itu? Yang pertama, yaksulu idza kana wahda wa yansutu idza kana finnas ya. Dia ini malas nek dewenan, tapi dia semangat kalau banyak manusia. Oh, itu riya udah. Nek dewenan males.
Lah, kok gak ada uangnya asem. Tapi kalau bersama dengan manusia banyak, masya Allah semangat. Apa mana ini didelok moro tuwa nih, wah tambah semangat. Ya. Pemane dia didelok, ya gadis yang mau dipinang, wah masya Allah tambah semangat mana. Tapi dewenan, ya males. Ini ciri yang pertama. Adakah dari kita seperti itu? Hati-hati kalau ada benih-benih riak dalam hati kita. Yang kedua, wa yazidu fil amal iza usniya alaihi. Dia akan bersemangat dalam beramal nek dipuji. Wah, hebat, tepuk tangan kayak doro. Wah tambah miber nggih. Nek dipuji iku masyaallah. Nek gak dipuji alasan. Alah percuma kerja gak oleh apa-apa. Nah, itu hati-hati. Ada benih-benih riak. Ayo kerja bakti yo. Masih bagus dalam kerja bakti. Tiba-tiba gak ana uang. Asal-asal wis gak ana uang. Yang kedua, yang ketiga, wa yunqasu idza zumma bihi. Dan dia akan tidak hadir atau mengurangi pekerjaannya ketika dicaci maki, ya, dielek-elekno. Alas, kerja serosol dibano gak diapresiasi, malah dicibiri. Nah, ngoten iki. Nggih, ini 3 ciri orang yang ada benih-benih riak di dalam hatinya. Ayo, adakah dari kita yang masuk dari salah satu ketiganya itu? Semangat nek akeh wong, males nek gak ana wong, dipuji wah semangat, nek dihina arsarasen, ya. Hati-hati, ini benih-benih riya. Pun. Nah, subhanallah, semoga kita semuanya ini terjauhkan dari sifat riya, ya. Yang jelas ada istilah psikologi namanya law of attraction. Ada namanya hukum sebab akibat. Ya, sebab akibat. Dan Allah akan tampakkan itu. Sebagaimana hadis Rasulullah, man samma'a Allahu bihi. Barang siapa yang dia ingin ya dipuji dalam beramal, maka Allah akan tampakkan ketika dia beramal pun dipuji. Ya, jadi golekane pujiane manungsa. Allah akan berikan itu. Ya, kepengen dipuji manungsa, Allah akan berikan. Wa man yura'a bihi. Pada siapa yang beramal pengen riak dilihat orang, Allah akan perlihatkan itu. Ya, udah. Makanya kalau kita beramal, khalas lepas saja, ya, niatkan lillahi ta'ala. Tidak usah ada niat yang macam-macam. Bismillah. Terus bagaimana Ustaz untuk mengantisipasi? Ada doa, ya, doa yang Rasul ajarkan kepada kita sekalian agar kita ini terjauhkan dari sifat riak yang bisa menghilangkan pahala-pahala amal kita. Karena kadang-kadang riak itu kan bisa kita sadari, bisa tidak kita sadari. Bisa kadang-kadang kita sengaja, kadang-kadang kita nggak sengaja. Tapi jatuh pada masalah riak. Sebab riak itu seperti semut yang menempel di tubuh kita, yang gak kita terasa. Maka doanya adalah Allahumma inni a'udzubika min an usyrika bika syai'an a'lamuhu, ya, wa mimma la a'lamuhu. Ya Allah, dalam berlindung kepada panjenengan dari kesyirikan riak yang aku itu sadari atau yang aku itu tidak ketahui. Nah, supaya kita terampuni. Ini biasanya kita baca di pagi hari supaya menggugurkan riak-riak di malam hari, dan kita baca di sore hari untuk menggugurkan riak-riak di siang hari. Ya, sehingga semua amal-amal kita ini akan Allah terima, ya, dan akan kita dapat kebaikan.